Selamat datang kembali. Hari ini kita langsung saja ya, kita akan bedah tumpukan materi yang sudah Anda berikan. Kasusnya ini menarik banget. Sebuah apartemen besar di Jakarta, Mediterania Garden Residences 2 atau MGR2. Jadi seharusnya kan rapat umum tahunan anggota atau RUTA itu jadi puncak transparansi. Tapi dari sumber-sumber ini yang terjadi malah sebaliknya, rapat ini justru jadi sumber kecurigaan. Banyak sekali keluhan. Betul, dan sebelum kita gali lebih dalam, penting nih buat kita semua paham konteksnya. P3SRS itu Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, dan juga RUTA, ini bukan sekedar formalitas ya, bukan acara kumpul-kumpul. Ini itu fondasi hukum supaya para pemilik bisa mengawasi properti mereka, dan yang paling penting, dana bersama mereka. Jadi kalau RUTanya saja sudah dipertanyakan, wah yang dipertaruhkan itu kepercayaan dan hak dasar para pemilik itu sendiri. Oke. Kalau gitu, mari kita mulai dari akar masalahnya yang paling awal, yang Anda soroti juga di materi ini, yaitu pelaksanaan RUTA itu sendiri. Ada satu hal yang langsung terasa ganjil, frekuensinya. Namanya kan rapat umum tahunan, tapi ada dugaan kuat ini cuma diadakan 3 tahun sekali, sejak 2018. Ini kan aneh, namanya tahunan tapi 3 tahunan. Iya, dan ini bukan anomali kecil ya. Ini udah red flag pertama. Mengubah siklus tahunan jadi 3 tahunan itu secara efektif menciptakan vakum akuntabilitas selama 2 tahun penuh. Coba bayangkan, pengelolaan keuangan sebesar itu, operasional sebesar itu, 2 tahun tanpa pengawasan formal, itu waktu yang lama sekali. Apapun bisa terjadi. Ini bukan lagi soal efisiensi, ini menurut saya soal membuka celah. Dan masalahnya bukan cuma soal kapan, tapi juga siapa yang diundang kan? Dari catatan Anda, ada satu pengalaman warga yang menurut saya, menohok sekali. Bisa Anda ceritakan? Artinya kan belasan tahun, tapi menurut pengakuannya dia tidak pernah sekalipun dapat undangan RUTA. Baru di tahun 2025 itu undangan datang. Itu pun cuma lewat pesan WhatsApp. Nah, ini bukan lagi kelalaian administratif, ini udah kayak penghilangan hak secara sistematis. Luar biasa. Wajar kalau warga itu seperti yang Anda kutip di sini bertanya, kalau RUTA adalah forum tertinggi anggota, kenapa saya dan pemilik lain selama belasan tahun tidak pernah dilibatkan? Pertanyaan ini benar-benar menusuk ke jantung persoalan, kan? Tepat sekali, karena forum tertinggi itu nggak bisa eksklusif. Saat sebagian anggota tidak diundang, apalagi yang sudah bertahun-tahun tinggal di sana, ya RUTA itu otomatis kehilangan legitimasinya. Jadi seolah-olah ada warga kelas A yang suaranya penting, terus ada warga kelas B yang ya udah bisa diabaikan saja gitu. Ini merusak fondasi komunitas dari dalam. Benar. Dan kerumitannya ditambah lagi dengan satu hal yang juga Anda garis bawahi. Agenda RUTA digabung sama acara Panitia Musyawarah atau PANMUS. Mungkin bagi pendengar yang kurang familiar, apa itu PANMUS? Dan kenapa penggabungan ini jadi masalah? Nah, ini poin yang sangat teknis tapi penting. PANMUS itu singkatnya Forum untuk Persiapan Pemilihan Pengurus Baru. Sedangkan RUTA, fokus utamanya itu pertanggungjawaban pengurus yang lama. Laporan kinerja, laporan keuangan, evaluasi. Ketika dua agenda ini digabung, risikonya besar sekali. Agenda evaluasi kinerja yang serius dan krusial itu bisa tenggelam oleh hiruk-pikuk politik pemilihan pengurus baru. Jadi pertanggungjawaban masa lalu terkubur oleh janji-janji masa depan. Fokusnya jadi kabur banget. Jadi dari yang seharusnya jadi ajang evaluasi tajam, Betul. malah jadi panggung politik. Oke, dari masalah proses ini, biasanya kan nggak jauh-jauh dari masalah uang. Dan disinilah dari materi yang Anda kumpulkan, situasinya jadi makin keruh ya. Selalu uang itu pusatnya. Keluhan utama warga yang paling keras disuarakan itu soal transparansi keuangan. Dalam RUTA itu, menurut sumber Anda, tidak ada penjelasan rinci soal arus kas. Sama sekali, peserta tidak diberi salinan laporan keuangan, cuma angka-angka global, tanpa rincian. Rasanya kayak, nonton trailer film, tapi film lengkapnya sengaja disembunyikan gitu. Dan warga, dari yang saya baca, punya pertanyaan yang spesifik dan jeli banget. Mereka menyoroti pos pengeluaran lain-lain. Ini kan pos yang terkenal dalam anggaran ya. Lalu soal transparansi pengelolaan parkir, dan bahkan ada dugaan fasilitas umum kayak ruang kebugaran, sebagian disewakan untuk minimarket. Tentu, pertanyaan-pertanyaan itu menunjukkan warga sudah paham di mana harus mencari.
Pos lain-lain tanpa rincian itu gerbang menuju akuntabilitas yang lemah. Pengelolaan parkir dan aset bersama itu kan sumber pendapatan signifikan bagi P3SRS, yang wajib dilaporkan secara transparan. Warga berhak tahu berapa pemasukannya dan dana itu dialokasikan kemana. Tanpa detail ini, laporan keuangan jadi, ya nggak berarti apa-apa. Tapi dari semua kejanggalan keuangan ini, ada satu hal yang rasanya bukan lagi kelalaian, tapi kayak sebuah tindakan yang disengaja. Mana yang menurut Anda paling fatal dari materi ini? Menurut saya, yang paling fatal adalah hilangnya laporan keuangan audit sebelum tahun 2022 dari situs web pengelola. Warga bersaksi bahwa data sejak 2019 itu sebelumnya ada di sana, lalu tiba-tiba raib. Ini bukan sekedar website error ya, ini adalah taktik klasik yang bisa kita sebut sebagai information reset, penyetelan ulang informasi. Information reset, maksudnya gimana itu? Dengan menghapus data historis, pengurus secara efektif melumpuhkan kemampuan warga untuk melakukan evaluasi komparatif. Jadi warga nggak bisa bilang, lihat pengeluaran di pos ini melonjak 30% dari 2 tahun lalu. Pengurus bisa dengan mudah menjawab, fokus saja pada laporan tahun ini. Ini langkah preemptif untuk mengontrol narasi masa depan dengan cara memutilasi masa lalu. Wow, itu sudut pandang yang kuat sekali. Jadi, di satu sisi, kemampuan warga untuk membandingkan data sengaja dilumpuhkan, tapi di sisi lain, seperti yang juga Anda catat, ada sebuah permintaan yang cukup berani dari pengurus di tengah situasi ini kan? Betul sekali. Inilah paradoksnya. Justru di tengah semua pertanyaan dan data yang hilang ini, sumber Anda menyoroti adanya lonjakan signifikan pada anggaran upah dan tunjangan pengurus P3SRS di tahun 2023. Angkanya tidak main-main, naik sekitar 136,5 juta rupiah dalam setahun, dari 542,5 juta jadi 679 juta rupiah. Itu kenaikan lebih dari 25%. Kenaikan 25% di tengah transparansi yang dipertanyakan, wajar sekali kalau warga bertanya, kenaikan sebesar ini untuk kinerja yang mana? Apalagi menurut mereka. Justru di tahun-tahun berikutnya, banyak persoalan serius yang muncul dan tidak pernah diklarifikasi. Inilah inti dari rusaknya kepercayaan. Warga diminta untuk percaya secara buta tanpa diberi alat untuk verifikasi, kayak data audit historis tadi. Sementara pada saat yang sama, mereka diminta menyetujui kenaikan remunerasi yang signifikan untuk pengurus. Ini resep yang sempurna untuk konflik. Oke, jadi transparansi keuangannya sangat bermasalah. Sekarang mari kita lihat dampaknya pada kinerja sehari-hari. Apakah kenaikan gaji itu sepadan? Dari sumber Anda, jawabannya tampaknya jelas tidak. Sorotan tajam bahkan diarahkan ke satu posisi spesifik, yaitu bidang pengelolaan PT3SRS, yang dijabat oleh Febriar Danang Sasongko. Iya, warga mempertanyakan hal yang sangat fundamental. Apa sebenarnya tugas, fungsi, dan capaian konkret dari posisi ini? Pertanyaan ini muncul bukan tanpa alasan. Ada kutipan dari seorang warga yang sangat tajam. Yang dikelola itu apa? Kalau pelanggaran berulang, lalu peran pengelolaan di mana? Pertanyaan yang menyiratkan frustrasi yang mendalam sekali. Mereka lihat masalah terus terjadi, tapi tidak melihat ada tindakan korektif dari bidang yang seharusnya paling bertanggung jawab. Dan kalau kita hubungkan ini dengan data keuangan tadi, total anggaran untuk bidang pengelolaan ini menurut sumber Anda mendekati 649 juta rupiah per tahun. Jadi, pertanyaannya menjadi semakin tajam. Uang sebesar itu untuk hasil apa? Kalau pelanggaran dibiarkan dan aturan tidak ditegakkan, ya fungsi pengelolaan itu sendiri patut dipertanyakan. Pola ini tampaknya konsisten ya. Dalam catatan Anda juga disebutkan bahwa permintaan dokumen resmi kayak notulen RUT 2025 itu tidak dipenuhi, bahkan setelah lebih dari sebulan. Tata tertib yang diminta sejak 2023 baru muncul di pertengahan 2025. Pola penundaan ini disebut dalam sumber Anda sebagai politik ruang gelap, istilah yang sangat kuat. Sangat deskriptif. Politik ruang gelap ini adalah strategi pasif-agresif yang sangat efektif. Ini bukan soal melarang kritik secara terbuka, tapi soal membuat para kritikus kelelahan. Ketika warga harus terus-menerus meminta informasi dasar yang seharusnya tersedia secara otomatis, banyak yang pada akhirnya akan menyerah. Ini strategi perang gesekan administratif. Warga yang kritis tidak dibantah dengan argumen, tapi dibuat capek sampai mereka diam sendiri. Melelahkan lawan sampai mereka menyerah. Dan di tengah semua ini, ada satu pihak lagi yang pernah dipertanyakan, pemerintah. Warga, menurut sumber ini,
Bingung dengan fungsi petugas dari DPRKP atau Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman yang hadir di Ruta. Ini lapisan masalah yang lain. Kehadiran perwakilan pemerintah itu seharusnya berfungsi sebagai penjamin. Penjamin bahwa proses berjalan sesuai aturan atau sebagai wasit kalau terjadi kebuntuan. Tapi kalau kehadiran mereka cuma seremonial, duduk di barisan depan tanpa ada tindakan korektif atas dugaan pelanggaran yang terjadi berulang kali, maka mereka cuma jadi penonton. Dan ini lebih berbahaya, karena kehadiran mereka justru bisa memberi legitimasi semu pada proses yang bermasalah. Kepercayaan warga terkikis tidak hanya pada P3SRS, tapi juga pada institusi pengawasnya. Dimulai dari Ruta yang eksklusif dan jarang. Masuk ke masalah keuangan dengan taktik information reset dan data yang hilang. Di tengah itu, anggaran pengurus justru melonjak. Dan puncaknya, kinerja yang dirasakan warga sangat lamban, menciptakan apa yang mereka sebut politik ruang gelap, sementara pengawas dari pemerintah terkesan pasif. Sebuah gambaran tata kelola yang sangat problematis dan risiko ke depannya nyata. Tanpa perbaikan mendasar, ini bisa berujung pada konflik hukum yang lebih luas. Dan pada akhirnya, para pemilik unit jugalah yang akan menanggung kerugiannya. Ini benar-benar kasus yang dalam. Tapi ada satu hal positif yang saya lihat dari semua ini. Materi ini menyoroti bagaimana sekelompok warga mulai terorganisir. Mereka tidak hanya mengeluh, tapi mereka mengajukan pertanyaan yang tajam dan berbasis data. Mereka menunjukkan data yang hilang, membandingkan angka anggaran, dan menuntut dokumen spesifik. Dan itulah satu-satunya cara untuk melawan politik ruang gelap, dengan data dan pertanyaan yang presisi. Pesan kunci dari kasus ini adalah pengingat bahwa Uruta dan P3SRS adalah hak mutlak pemilik, bukan kebaikan hati pengelola. Itu adalah arena utama mereka untuk memastikan uang dan properti mereka dikelola dengan baik. Ketika arena itu gagal berfungsi, seluruh fondasi hunian bersama menjadi rapuh. Ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda semua. Materi yang Anda kumpulkan ini menunjukkan sekelompok orang yang mulai berani menyalakan lilin di dalam ruang yang mereka anggap gelap. Nah, ini yang mungkin jadi bahan renungan untuk Anda. Di dalam komunitas Anda sendiri, entah itu di lingkungan tempat tinggal, organisasi yang Anda ikuti, atau bahkan di tempat kerja, bagaimana cara Anda dan orang lain memastikan adanya transparansi. Dan jika Anda merasa ada politik ruang gelap yang sedang terjadi, di mana informasi sengaja ditahan atau dikaburkan, langkah konkret pertama apa yang akan Anda ambil untuk menyalakan sebuah lilin kecil?